Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan soal siap US kelas 9 IPA SMP, di mana soal ini diambil dari soal ujian 1 DKI Jakarta 2016 untuk part 2 dari 4. Selamat menyaksikan. Ya, baik, di nomor 11 di sini jarak dua puncak gelombang transversal terdekat pada tali 40 cm dan waktu untuk menempuh dua puncak gelombang terdekat tersebut adalah 0,2 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi dan cepat rembat gelombang tersebut. Baik, kita coba ilustrasikan untuk pernyataan ini dengan gambar. Ini adalah gelombang transversal yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Di mana diketahui di situ jarak terdekat dari dua puncak adalah 40 cm. Kita akan tulis di sini nilainya adalah 40 cm. Ya, kemudian diketahui juga terkait dengan waktu. Waktu untuk menempuh dua puncak gelombang terdekat adalah 0,2. Jika kita tarik di sini timingnya waktunya adalah 0,2 sekon. Anggap aja di sini 0. Ya, yang ditanya adalah frekuensi, di mana frekuensi rumusnya N per T. N itu banyaknya gelombang dan T itu waktu. Kita masukkan aja di sini waktunya adalah 0,2. 0,2 untuk berapa gelombang? Ya, dalam gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ini setengah bukit, ini setengah bukit ya. Jadi satu bukit, kemudian ini satu lembah. Sehingga atau dari puncak ke puncak merupakan satu gelombang pada gelombang transversal. Sehingga di sini N-nya adalah 0,2 detik untuk satu gelombang. Kita tulis di sini berarti nilainya adalah 1. Ya, kita hitung di sini berarti 10 ya. Dibagi 2 kita kalikan 10 baik penyebut dan pembilang untuk mempermudah dalam perhitungan. Sehingga dihasilkan di sini 10 bagi 2 5 Hz. Kemudian untuk kecepatan. Cepat rambat ya, cepat rambat gelombang. Ini rumusnya bisa kita gunakan V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana lambda adalah panjang gelombang dalam satu gelombang ya. Ini satu gelombang, panjangnya adalah 40 cm, bisa kita langsung pakai ya. Di sini 40 cm dikali 5 Hz. Sehingga dihasilkan 5 kali 40, 200 cm per detik. Atau kita jadikan meter, 2 meter per detik. Ya, ini adalah cepat rambatnya, kemudian frekuensinya 5. Bisa kita lihat di pilihan ganda. Di sini frekuensinya 5 Hz dan kecepatannya 2 meter per sekon, sehingga jawabannya adalah yang B. Baik, di nomor 12, gema bunyi kentongan yang dipantulkan oleh sebuah tebing yang jaraknya 99 meter dari tempat kentongan dipukul terdengar 0,6 sekon sesudah kentongan dipukul. Gema dari sebuah tebing yang lain terdengar 1,4 sekon sesudah bunyi asli. Jarak tebing dari sumber bunyi adalah, jadi yang ditanya adalah jarak tebing yang kedua ya, yang terdengar 1,4 sekon sesudah bunyi asli. Baik, jika kita gambarkan ini anggap aja ada sebuah kentongan, kemudian dibunyikan, terdengar yang pertama yang pertama di sini waktunya 0,6 detik. Anggap aja ini yang jaraknya 99 meter. Kita akan coba tulis ini 99 meter, nilai S-nya. Kemudian timingnya adalah 0,6 sekon. 0,6 ini untuk bolak-balik ya, ketika kentongan dibunyikan, kemudian terkena tebing, kemudian memantul kembali, nilainya adalah 0,6 detik. Di sini dapat kita peroleh untuk mencari informasi kecepatan udara ya, atau V udaranya.
kecepatan bunyi di udara ya. Maksudnya itu berapa sih? Nah, informasi ini dapat kita gunakan untuk mencari ini, di mana rumusnya adalah untuk V. Kita akan coba menghitung V-nya ya. V-nya berapa? V sama dengan S per T. Karena waktu yang dibutuhkan adalah untuk bolak-balik, sehingga kita gunakan atau kita bagi dua ya. Sebenarnya adalah 0,3 detik. Bisa kita hitung di sini atau di dalam rumus, terserah ya. Kalau dalam perhitungan ini kita langsung bagi aja 0,3, yaitu untuk jarak 99 meter ini. Karena waktu ini terhitung, tadi kita sudah sebutkan bolak-balik ya. Jika untuk satu arah aja atau satu kali tempuh aja 0,3 detik. Kita masukkan untuk angka-angkanya di sini 99 meter, kemudian di sini 0,3. Kita kalikan 10 ya, bagian pembilang dan penyebut supaya mempermudah perhitungan. 990 dibagi 3, sehingga dihasilkan nilainya adalah 330 meter per sekon untuk kecepatan bunyi di udara. Sehingga untuk kita anggap aja ya, ini tebingnya yang timingnya adalah 1,4 detik waktunya, di mana 1,4 detik ini terjadi pemantulan ya. Jadi bunyi ke sini kemudian balik lagi, tercatat 1,4 detik. Sehingga waktu yang ditempuh untuk sekali tempuh saja itu adalah 0,7 detik. Yang kita cari adalah jarak tebingnya, berarti rumusnya kita gunakan S sama dengan V dikali T, di mana V-nya sudah kita temukan 330 dikali 0,7 ya. Ini nolnya bisa kita hilangkan ya. Nah, sehingga 33 dikali 7 akan kita coba hitung nilainya ya, kita oret-oretan ya. 33 dikali 7, 7 kali 3 21 ya, 7 kali 3 21 ditambah 2 maka 23, sehingga dihasilkan 231 meter. Ini jarak tebing yang setelah bunyi terdengar kembali 1,4 sekon. Ya, di nomor 13, benda terletak sejauh 25 cm dari sebuah lensa terbentuk bayangan maya yang diperbesar 2 kali dari benda aslinya. Kekuatan lensa tersebut adalah, baik di sini diketahui ada SO ya, jarak benda terhadap lensa 25 cm, kemudian terbentuk bayangan yang sifatnya adalah maya diperbesar 2 kali. Ya. Ini menunjukkan apa? Lensa positif ya, lensa cembung. Kenapa? Karena sifatnya maya dan diperbesar. Untuk lensa cekung sifatnya adalah maya dan selalu diperkecil. Baik, kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah SO, jarak benda, yaitu 25 cm. Kemudian ada perbesaran M. Yang sifatnya maya kita anggap aja negatif ya. Seperti itu. Ini tanda karena sifatnya maya negatif ini, untuk mempermudah dalam perhitungan. Baik, yang ditanyakan adalah P, kekuatan lensa. Rumusnya adalah 100 per F, untuk F dalam satuan cm. Dimana untuk rumus F sendiri adalah 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO. Di SO sudah ada 25 cm, sedangkan SI belum ada, sehingga kita akan mencoba mencari SI terlebih dahulu dengan informasi yang ada ya dari sini. Ya, kita akan coba menghitung untuk nilai SI-nya. Di sini rumus umumnya M sama dengan SI per SO. Di sini minus 2, di sini SI, dan di sini
25. Sehingga nilai SI-nya adalah minus 50 cm atau 50 cm di depan lensa. Karena sifat bayangan ya yang dihasilkan adalah maya. Ya, kita masukkan di rumus untuk mencari F. Untuk kemudian kita mencari kekuatan lensanya. Kita masukkan 1 per 50, ini minus ya, ditambah 1 per 25. Kita samakan penyebutnya min 1 per 50 ditambah 2 per 50. Sehingga dihasilkan 1 per 50, ini baru 1/f. Sehingga untuk fokusnya kita balik aja ya nilainya jadi 50 cm. Ya, kita dapatkan nilai fokusnya adalah 50 cm. Sehingga untuk kekuatan lensanya P sama dengan 100 per F, maka 100 per 50 dihasilkan positif 2 dioptri untuk kekuatan lensanya. Jawabannya adalah yang A. Ya, baik, di nomor 14 perhatikan beberapa sifat benda langit berikut. Di sini ada 4 sifat yang disebutkan ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang merupakan sifat asteroid. Ya, asteroid. Asteroid ini disebut juga dengan planet kerdil ya, planet kerdil. Gambarnya seperti apa sih? Ya, jika kita lihat pada gambar sistem tata surya, kita akan tampak seperti gambar. Di sini ini yang disebut dengan asteroid. Jadi sabuk asteroid, di mana lintasannya itu di antara ini Jupiter ya, Jupiter dan Mars. Ya, untuk asteroid sendiri berevolusi terhadap matahari seperti planet yang lain, makanya juga disebut dengan planet kerdil. Baik, kita akan lihat untuk sifat asteroid dari pernyataan atau sifat yang tersedia. Kita lihat untuk nomor 1 ya. Orbitnya berada di antara planet Mars dan Jupiter, ini betul ya. Kemudian terdiri dari debu dan gas yang memancarkan cahaya, ini menunjukkan sifat dari komet ya. Berevolusi terhadap matahari seperti planet, ini betul. Kemudian berevolusi terhadap planet Jupiter dan Mars, ini bukan ya. Yang berevolusi terhadap planet Jupiter ya satelit dari Jupiter. Kalau Mars ya satelit dari Mars seperti Phobos dan Deimos. Berarti ini salah. Ya, yang betul adalah 1 dan 3, sehingga jawabannya yang B. Ya, soal nomor 15, balon karet digosok dengan kain wol dan kaca digosok dengan kain sutra. Jadi di sini karet dengan kain wol, kaca dengan kain sutra. Interaksi yang terjadi adalah ini berkaitan dengan listrik statis yang berhubungan dengan deret tribolistrik. Kita akan coba ingat kembali berkaitan dengan deret tribolistrik ya. Ini urutannya dari deret yang atas ke yang bawah. Ini menentukan ya. Menentukan jika bagian yang ada di bawah, misalnya ini sutra, kita gosok dengan kaca, maka bagian yang di bawah akan cenderung bermuatan negatif, sedangkan bagian atasnya cenderung bermuatan positif. Karena ada perpindahan elektron dari bagian deret yang ada di atasnya ke deret yang ada di bawahnya. Jadi di sini kasusnya adalah balon karet dengan kain wol, balon karet yang mana ini? Ini ya. Jadi cenderung terbuat dari ini. Jadi balon karet digosok dengan kain wol. Nah, jadi di sini balon karet posisinya ada di bawah, maka muatannya adalah negatif, sedangkan untuk kain wol muatannya adalah positif. Kenapa? Karena elektronnya berpindah dari kain wol ke balon karet. Ya. Kemudian yang kedua ada
di sini ya. Soalnya kaca digosok dengan kain sutra. Kita tulis lagi kaca glass ya, digosok dengan kain sutra silk. Oke. Yang bermuatan negatif yang ada di bawah ini. Iya. Kemudian yang muatan positif adalah kacanya. Karena elektron dari kaca ada di bagian atas ya. Pindah ke kain sutra. Sehingga di sini dapat kita tulis ya bahwa balon karet itu muatannya negatif. Kemudian kain wol itu muatannya positif. Kaca muatannya positif. Dan kain sutra muatannya adalah negatif. Muatan yang sama akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda akan tarik-menarik. Ya, ini timbul listrik tidak perlu kita hafalkan karena biasanya untuk SMP kasusnya yang keluar adalah antara kaca dan sutra, kain wol dengan penggaris plastik. Nah, ini sering disalahpahami. Kita kenal penggaris plastik itu istilahnya mika ya, tapi bukan mika ini yang dimaksud ya. Ini mika itu ya jenis batuan ya yang digunakan seperti kaca. Ini kan mirip ya. Emang mika mirip-mirip dengan kaca, nanti bisa searching aja di Google ya, mika itu seperti apa. Nah, untuk penggaris plastik sendiri masuknya urutannya di sini ya. Jadi polimer yang ada di sini ada di bawah. Bawah dari sini banyak jenisnya. Baik, kita kembali lagi ke soal. Di sini balon karet tolak-menolak dengan kaca. Balon karet adalah negatif, kaca positif ya. Seharusnya di sini tarik-menarik sehingga pernyataan yang A itu salah. Kemudian yang B, kain wol itu positif, tarik-menarik dengan kaca. Ini salah ya, seharusnya adalah tolak-menolak. Yang C, kain sutra, ya, muatannya adalah negatif, tolak menolak dengan balon karet. Ya, muatannya sama-sama negatif sehingga tolak menolak. Ini betul. Kemudian untuk yang D, kain wol tarik menarik dengan kaca, ini sama dengan pilihan yang B ya, sehingga salah. Ya, sehingga jawabannya untuk nomor 15 ini adalah yang C. Ya, di nomor 16 di sini ada rangkaian listrik ya. Beberapa penghambat dihubungkan kepada kutub-kutub baterai seperti gambar berikut. Beda tegangan antara K dengan L sebesar. Jadi di sini ya kita akan mencari beda tegangan yang rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Jadi kita akan mencari nilai R-nya terlebih dahulu, di mana di sini ada 3 hambatan yang disusun secara paralel ya, yaitu 15 ohm, 30 ohm, 10 ohm. Kita akan cari untuk hambatan pengganti paralelnya. Hambatan pengganti paralel dapat kita hitung dalam penjumlahan pecahan ya. Ya, hambatan pengganti KL ya. Kita akan menghitungnya. Baik, rumusnya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 10. Di sini penyebutnya dapat kita gunakan 30 ya, karena semuanya memenuhi. Di sini 30 masing-masing kita kali 2 untuk penyebut dan pembilangnya. Ini sudah sama, 30 kita tulis kembali. Kemudian untuk 1 per 10 kita kali 3 untuk pembilang dan penyebutnya. Ya, sehingga dihasilkan 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 6 per 30. Ini baru 1 per Rp ya, sehingga kita balik untuk hambatan pengganti paralel, nilainya adalah 30 dibagi 6, yaitu 5 ohm. Ya, kita sudah dapatkan nilai R-nya ya, 5 ohm. Sekarang kita akan mencari nilai I-nya, I dalam rangkaian, di mana rumusnya adalah biasanya kita hafal seperti ini ya.
Tapi karena di sini ada tulisan GGL ya, kita jadikan rumusnya seperti ini dan ada hambatan dalamnya. Ya. Di mana nilai E-nya, GGL-nya itu adalah 6 volt. Kemudian untuk hambatan luarnya kita dapatkan hambatan penggantinya adalah 5 ohm ya. Jadi di sini 5, di sini masih ada lagi 4 yang susunannya menjadi seri dengan hambatan pengganti paralel. Berarti hambatan pengganti untuk R totalnya berapa? Ada 9 ya, karena rangkaiannya adalah seri. Berarti RS sama dengan 4 ohm ditambah hambatan pengganti paralel. 4 ditambah 5 berarti 9. Ya, ini untuk hambatan pengganti totalnya. Kita tulis untuk R, kembali lagi ke rumus ini ya. R-nya adalah 9. Dan ada hambatan dalam R kecil, nilainya 1. Sehingga dihasilkan 6/10, maka I-nya itu adalah 0,6 ampere. Ya, I ini mengalir dari sini ya, dan melewati KL ini, titik KL. Sehingga nilai I di sini juga 0,6. Baik, kita hitung. Untuk hambatan pengganti KL-nya ya, berarti ini 0,6 dikali 5. Hasilnya adalah 3 volt untuk hambatan pengganti KL. Jawabannya adalah yang B. Jadi nomor 17, pemanas air dihubungkan pada sumber tegangan PLN. Di sini ada sumber tegangan ya atau V, kemudian dan dialiri arus listrik 2,5 ampere. Pesawat tersebut digunakan selama 5 jam per hari. Daya pemanas tersebut dan energi yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari adalah. Baik, yang ditanya di sini ada daya ya, daya pemanas atau simbolnya adalah P, di mana rumusnya adalah V kali I. Kemudian ada energi, rumusnya adalah W sama dengan P dikali T. Baik, kita akan mencari nilai P dulu ya. Yang pertama yaitu daya ya, P sama dengan V kali I, di mana V-nya itu ada ya 220, kemudian dikali 2,5. Hasilnya berapa nih? Kita coba hitung ya di sini. 22 dikali 25. Ya, 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 11 ya. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 ya, 0,55 ya. Ya, ini hasilnya 550. Satuannya apa sih? Satuannya adalah watt. Ya. Kemudian untuk yang kedua kita akan mencari W-nya, energi W sama dengan P dikali T. P-nya udah kita dapatkan 550. Yang digunakan selama 1 bulan sehingga dikali 5 jam. 5 jam ya, 5 hours. Ya, dikali 30 hari ya. Jadi 550 dikali 150 jam. Jadi watt ya. Baik, kita hitung lagi di sini 550 dikali 150. Ya, kita kalikan ya. 0, 5 kali 0, 0, 5 kali 5, 25, 5 kali 5, 25, 27. Ini 055 ya, kita hitung 0, 0, 5, 7, 5, 12, 8, 2, 5 ya. Ya, sehingga dihasilkan di sini untuk energi selama 1 bulan yang dinyalakan 5 jam per hari 82.500 watt jam, atau bisa kita singkat 82,5 kilowatt jam.
Ya, jawabannya tidak ada untuk energinya di sini tidak tersedia, ternyata hanya ada 22 kWh dan 66 kWh. Ya, berarti jawabannya yang ini ya. Jadi untuk dayanya ya 550 watt dan energi selama 1 bulan 82,5 kWh. Jadi nomor 18, di sini perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Di sini ada baja yang didekatkan dengan magnet. Di sini kutubnya utara, berarti di sini kutubnya adalah selatan. Ya, kita tulis ya, selatan. Pada pembuatan kutub dengan cara diinduksi, maka bagian kutub yang didekatkan dengan kutub magnet akan menghasilkan kutub yang berlawanan, sehingga untuk H akan menjadi kutub utara dan L menjadi kutub selatan. Dengan cara yang sama untuk baja dengan kutub Mn, di sini ada kutub selatan ya, berarti kutub yang lainnya adalah kutub utara. Sehingga untuk kutub M pada baja ya, kutub M menghasilkan kutub yang berlawanan yaitu selatan, dan N ini menghasilkan kutub utara. Kemudian di sini juga ada pembuatan magnet dengan cara diinduksi, ada paku ya. Di sini selatan, utara, maka bagian ujung untuk paku ini menghasilkan kutub selatan dan bagian ujung yang lainnya adalah utara. Baik, jika paku diletakkan di antara dua magnet KL dengan Mn, posisi paku yang benar ditunjukkan oleh gambar. Jadi kita sesuaikan aja ya kutub-kutubnya, kita tulis bahwa ujung paku ini adalah kutub utara, kita tulis saja di sini utara, 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 dan kutub yang lainnya adalah selatan, 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 selatan. Baik, di sini untuk kutub L ya, kita lihat di sini selatan dan seterusnya kita akan coba tulis di sini ya. Di mana L itu adalah kutub selatan, kita tulis di sini N kutub utara dan L kutub selatan ya untuk bagian yang C. Kemudian bagian yang DK adalah kutub utara. Kemudian untuk kutub yang lainnya di sini kita juga akan berikan notasi kutubnya ya, di mana M adalah kutub ini selatan, kita tulis selatan. Kemudian di K adalah kutub utara, N adalah kutub utara, dan M adalah kutub selatan. Ya, dari sini terlihat ya susunan yang seharusnya berlawanan, di mana misalnya ini kutub selatan utara, ini selatan, ini seharusnya utara, sehingga untuk gambar yang A posisinya tidak tepat ya, ini tidak tepat. Kemudian di yang B ini tidak tepat, di yang C ini sesuai berlawanan selatan utara. Kemudian selatan utara. Kemudian untuk yang D di sini utara-utara juga tidak tepat ya. Ini juga tidak tepat. Ya, sehingga posisi yang tepat itu ditunjukkan oleh gambar C. Untuk mengetahui pembuatan kutub magnet, pembuatan magnet ya maksudnya, dan kutub yang dihasilkan dapat disimak di homepage ya, di video yang lainnya sudah ada, bisa disimak, silakan. Ya, nomor 19, perhatikan beberapa ciri larutan berikut. Yang ditanya adalah ciri larutan asam. Ya, asam ya. Contoh larutan asam apa sih? Contoh larutan asam itu yang paling kita kenal adalah HCl, asam klorida, ini asam kuat ya. Ya, di antara cirinya yaitu bahwa asam klorida atau sifat asam ini mampu mengubah warna lakmus biru menjadi
merah ya, sesuai dengan pernyataan nomor 1 ya. Ini mengubah warna lakmus biru menjadi merah merupakan ciri larutan asam. Ini betul. Sedangkan untuk basa itu mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Adapun warna lakmus merah untuk dicelupkan di larutan asam maka tetap merah. Kemudian yang kedua, korosif terhadap besi, betul. Jadi kalau kita celupkan besi ke dalam larutan asam klorida maka akan terjadi korosif ya, yang relatif lebih cepat karena ini termasuk asam kuat. Kemudian bilangan pH-nya antara 7 dan 14, ini sifat dari basa ya. Untuk asam sendiri pH-nya itu antara berapa? Antara 1 sampai 7 ya. Kurang dari 7 ya. Jadi sampai sini aja. Kalau 7 sendiri adalah sifat netral, yaitu garam. Kemudian mudah bersenyawa dengan air. Ini tidak termasuk ciri asam. Untuk ia menjadikan ciri asam adalah jika diberikan di dalam air maka akan menghasilkan ion H+. Ini baru merupakan ciri yang menunjukkan ciri larutan itu asam ya. Misalnya untuk basa sendiri, jika diberi air atau di dalam air maka menghasilkan ion OH-. Ya, sehingga di sini ciri-cirinya jelas ya, yang termasuk larutan asam yaitu 1 dan 2 yang A. Ya, perhatikan beberapa sifat zat berikut. Di sini yang ditanyakan adalah sifat campuran ditunjukkan oleh. Baik, untuk sifat campuran contohnya misalkan ada larutan gula. Ini salah satu contoh campuran homogen ya, yang sulit dibedakan untuk zat terlarutnya dan zat pelarutnya, di mana di sini zat pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah gula. Campurannya membentuk larutan gula. Ini salah satu contoh campuran sehingga terbentuk dari zat sembarang. Untuk sifat pertama bisa ya, misalkan apa? Larutan gula, kita bisa juga mencampurkan air dengan garam. Jadi bisa sembarang, misalnya air gula, air garam, atau yang lainnya ya. Atau bahkan air gula dan garam. Jadi satu termasuk sifat campuran. Yang kedua, zat pembentuknya mudah dipisahkan secara fisika. Ya, larutan gula bisa dipisahkan ya. Misalkan dengan cara apa? Untuk menghasilkan gula, zat terlarutnya tinggal kita pisahkan secara fisika dengan evaporasi atau penguapan, sehingga zat yang menguap adalah air pelarutnya ya. Zat yang tertinggal adalah gulanya. Itu salah satu model pemisahan campuran. Ya, berarti nomor 2 betul. Terbentuk melalui proses kimia, tidak ya. Ini melalui proses apa? Proses fisika. Kita campurkan, kemudian kita aduk ya, sehingga bisa menghasilkan larutan gula. Sifat masing-masing unsur penyusunnya berubah. Ini tidak ya. Bahwa sifat masing-masing unsur penyusun masih ada misalkan tadi larutan gula, jadi rasanya masih manis, dimana gula adalah penyusun dari campuran, sehingga jawabannya yaitu 1 dan 2, pilihannya adalah yang A. Untuk 3 dan 4 adalah sifat dari senyawa atau zat tunggal ya. Di antaranya ada unsur dan senyawa. Ya, demikian untuk pembahasan nomor 11 sampai 20 untuk part 2 dari 4. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.